kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan dua materi yang tentu secara regulasi ada sedikit perbedaan, tetapi secara garis besar tentu banyak kesamaannya ya terkait mineral dan panas bumi. Nah juga Ibu tadi udah nyampaikan, udah saya share terkait dengan regulasi baik di mineral maupun di panas bumi tentang fasilitas kepabean. Ibu Ambar ya, ini perkenalan singkat saja Bu, saya nggak usah banyak-banyak. Ibu dari tahun berapa aja udah jadi kasih bea cukai kan dulu ya kan, udah sampai sekarang masuk ke direktorat kan udah sangat luar biasa sekali Bu. Saya tidak akan cerita yang susu Bu. Kalau urusan susu itu urusan Ibu Bu. Oke, ya Ibu Ambar ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Alwahono. Mungkin ya memang kalau kayak kami ini dari berbagai macam disiplin ilmu sih Pak. Jadi saya juga di ngurusi tambang ini baru sekitar 3 tahun. Sebelumnya ya macam-macam sih, kita harus bisa semua sih intinya gitu. Mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Pak Alwahono dan juga teman-teman dari PT Allseas Solution. Yang saya hormati pimpinan dan karyawan PT Sumbawa Timur Mining ya. Yang saya hormati juga perwakilan dari ESDM, mungkin di sini diwakili oleh Pak Putu ya. Mungkin saya akan mencoba, kita sama-sama belajar sih Pak, saya juga belajar, akan mencoba menyampaikan materi mengenai pembebasan pembebasan atau keringanan bea masuk untuk KK dan PKP 2B. Selain itu juga untuk impor barang untuk kegiatan panas bumi. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan yang minerba dulu ya. Jadi ini PMK-nya adalah PMK 116 tahun 2019, yaitu tentang pembebasan atau keringanan bea masuk dan atau pembebasan PPN atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B. Sebenarnya sih tahun kemarin itu di semester pertama kami berencana untuk sosialisasi sebenarnya. Tapi terus udah gitu pandemi akhirnya sibuk dengan akhirnya banyak di rumah, akhirnya kita belum jadi sosialisasi ini gitu. Alhamdulillah sih ini Pak Al kemarin menghubungi saya ya, mudah-mudahan minimal saya sudah ada mensosialisasikan paling tidak ke PT STM ya singkatannya ya. Gitu. Nah, untuk subjek penerima fasilitas pembebasan ini ada 4 klaster. Jadi klaster pertama adalah KK atau PKP 2B yang dalam kontraknya mencantumkan ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan PPN, mencantumkan jangka waktu pemberian fasilitasnya, maka diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan PPM sesuai jangka waktu dalam kontrak. Itu untuk klaster yang pertama. Nah, klaster yang kedua yaitu KK atau PKP 2B di kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan PPN, tapi tidak mencantumkan jangka waktu. Maka diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan PPN sejak tanda tangan kontrak sampai dengan tahun ke-10 dari periode operasi produksi. Terus yang ketiga, klaster yang ketiga itu untuk PKP 2B yang tanda tangan kontraknya sebelum 1990, itu untuk yang PKP 2B generasi 1 dan generasi 1 plus yang habisnya terakhir tahun 2025. Di situ mencantumkan ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk, tidak mencantumkan jangka waktu, dan barang impornya menjadi BMN. Di sini diberikan pembebasan bea masuk, untuk pembebasan bea masuknya itu ada di PMK ini, yaitu PMK 116 tahun 2019.
Sedangkan untuk PPN-nya itu adanya di PMK 198 tahun 2019. Yang klaster keempat adalah KK atau PKP 2B yang kontraknya mencantumkan ketentuan atau pembebasan keringanan bea masuk sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak mencantumkan ketentuan pembebasan PPN. Yang C, atau mencantumkan pembebasan PPN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan PPN sesuai dengan PMK nomor 196 tahun 2016, yaitu sejak tanda tangan kontrak sampai dengan tahun ke-10 dari periode operasi produksi. Nah, dalam hal perusahaan tambang itu mengoperasikan lebih dari satu wilayah pertambangan, maka tahun ke-10 tahun ke-10 dari periode operasi produksi itu dihitung dari tanggal dimulainya operasi produksi pada wilayah pertambangan yang pertama. Dan untuk periode operasi produksi ini yang menentukan adalah nanti dari ESDM. Next. Adapun permohonan fasilitas pembebasan untuk KK dan PKP 2B ini adalah mengajukan permohonannya adalah ke BKPM. Nanti apa persyaratannya itu diatur oleh bisa dilihat di peraturan BKPM nomor 6 tahun 2018. Nah, nanti setelah BKPM itu menerbitkan KMK, maka KK atau PKP 2B itu mengajukan PIB dilampiri master list yang sudah disetujui oleh BKPM, lalu mengajukan ke kantor pelayanan ya. Di sini kantor pelayanan itu bisa di kantor pelayanan utama atau di kantor pelayanan dan pengawasan bea cukai. Nah, nanti jika barang yang diimpor itu sesuai dengan KMK, maka akan terbit SPPB dan barang itu menjadi barang impor fasilitas KK atau PKP 2B. Nah, untuk jika barang yang diimpor itu tidak sesuai dengan surat keputusan, maka wajib membayar bea masuk dan PPN. Nah, dalam hal surat keputusan menterinya ini hilang, tidak ditemukan, atau dalam kondisi force majeure lah, yang jelas atau terbakar atau apa gitu kan, sebagai pengganti skep fasilitasnya, maka harus melampirkan dokumen invoice yang telah disetujui oleh BKPM, terus surat keterangan dari instansi yang berwenang dengan dilampiri bukti pendukung adanya keadaan force majeure atau kahar. Next. Nah, di PMK ini juga kami mengatur mengenai ketentuan pindah tangan. Jadi KK atau PKP 2B ini dapat mengajukan pemindah tanganan. Syaratnya adalah surat rekomendasi dari Ditjen Minerba, surat rekomendasi dari BKPM, jika pindah tangan itu sebelum 5 tahun. Itu jadi ada 2 rekomendasi. Terus skep pembebasannya, terus dokumen pemasukan barang atau pemberitahuan impor barangnya, daftar barang yang dipindah tangankan, terus foto barang, terus itu skep jika pindah tangannya itu dipindah tangankan kepada sesama penerima fasilitas, juga harus melampirkan skep yang diberikan fasilitasnya kepada siapa gitu. Misalnya dipindahkan dari PT Sumbawa dipindahkan ke PT A gitu yang dapat fasilitas juga, maka si PT A juga harus punya keputusan Menteri Keuangan. Terus juga ini fasilitas pindah tangan ini juga bisa diberikan untuk IUPK KK yang berubah nama menjadi IUPK. Nanti dia harus melampirkan IUPK-nya gitu. Adapun ketentuan pindah tangan itu untuk
0 sampai 2 tahun itu tidak dapat dipindah tangankan kecuali dalam keadaan kahar atau force majeure, diekspor kembali, perusahaan mengalami pilot atau bangkrut, dipindah tangankan kepada sesama fasilitas. Kalau untuk perusahaan yang pilot atau bangkrut nanti juga ada surat rekomendasi yang menyatakan bahwa dari yang berwenang bahwa perusahaan tersebut pilot atau bangkrut. Nah, sedangkan untuk 2 sampai 5 tahun itu dapat dipindah tangankan dengan ketentuan membayar bea masuk dan PPN yang terutang. Ini pembayaran ini dikecualikan dalam hal pemindah tanganan itu kepada sesama penerima fasilitas atau dalam kondisi kahar atau untuk diekspor kembali. Itu dikecualikan dari pembayaran bea masuk dan PPN. Untuk bea masuk itu pemindah tanganan itu dibebaskan setelah 5 tahun sejak pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan pabean impor. Untuk PPN-nya itu dibebaskan setelah 4 tahun sejak PIB. Adapun pembayaran bea masuk dan PPN-nya pada saat pindah tangan adalah berdasarkan klasifikasi pembebanan dan nilai pabean pada sewaktu pemberitahuan pabean impor pada saat pemasukan. Jadi sesuai klasifikasi pembebanan dan nilai pabean pada saat pemberitahuan impor barang yang pertama, yang dahulu. Tuh. Next. Adapun tata cara pengajuan permohonan pemindah tanganan itu KK atau PKP 2B kalau yang akan dipindah tangankan itu kurang dari 5 tahun sejak impor, maka mengajukan ke kantor pabean tempat barang yang akan dipindah tangankan dengan melampirkan dokumen permohonan. Nanti kantor pabean itu akan melakukan penelitian dokumen. Jika dokumen lengkap, maka kepala kantor pabean itu menerbitkan surat keputusan. Namun jika tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan. Dikembalikan untuk dilengkapi lagi. Nah, jika sudah lengkap, itu jika memenuhi syarat, maka akan terbit surat keputusan. Nah, namun jika tidak memenuhi syarat, maka akan terbit penolakan. Proses pengajuan KMK itu dapat dilakukan dengan 2 cara, melalui portal DJBC atau sistem INSW dengan SLA 5 jam kerja. Terus kalau belum ada sistem INSW atau portal DJBC belum dapat dioperasikan, maka ini secara manual, yaitu dengan janji layanannya 3 hari kerja. Untuk saat ini memang sistem INSW kita belum ada maupun portal DJBC. Kemarin masih konsennya adalah untuk fasilitas aja, jadi baru untuk migas dan panas bumi. Untuk pindah tangan pun untuk panas bumi juga sampai saat ini masih secara manual. Next. Untuk penyelesaian pindah tangan itu nanti KK dan PKP 2B setelah mendapatkan surat keputusan persetujuan pemindah tanganan, ini memberitahukan pemindah tanganan disertai dengan keputusan Menteri Keuangan dan bukti pembayaran jika pemindah tanganan disertai kewajiban membayar. Nah, ini surat keputusan pindah tangan ini berlakunya kalau nggak salah itu 60 hari, ada nanti di lampirannya berlaku selama berapa. Jadi maksimal dalam waktu 60 hari dia harus memberitahukan akan melakukan pindah tangan. Dan jika dia wajib membayar bea masuk, maka harus disertai dengan bukti pembayaran. Nah, kantor pabean yang ini melakukan pemeriksaan fisik, lalu membuat laporan hasil pemeriksaan fisik. Jika
hasil pemeriksaan fisik sesuai, maka pelaksanaan pindah tangan dan membuat BAP. BAP tersebut ditandatangani oleh petugas bea cukai, perusahaan yang memindah tangankan dan si penerima pindah tangan. Dalam hal pemeriksaan fisik tidak sesuai, maka Kepala Kantor Pabean akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat dipindah tangankan. Namun jika sudah melakukan pembayaran, tidak bisa, pembayaran tersebut tidak dapat di restitusi karena kesalahan adalah ada di si pemohon pindah tangan. Memang kita tidak melakukan pada saat permohonan pengajuan pindah tangan, kita tidak melakukan pemeriksaan fisik. Kenapa? Karena akan memperlambat pelayanan, karena kalau diperiksa fisik 2 kali kan seolah-olah melakukan 2 kegiatan yang sama, tapi dilakukan yang berulang gitu. Jadi makanya kita hanya pemeriksaan fisik adalah di belakang. Jadi di depan kita hanya percaya bahwa yang diberitahukan oleh si kakak atau PKP 2B ini adalah sudah benar data-datanya gitu. Dan untuk barang yang berstatus BMN, pemindah tanganannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMN. Nah, untuk barang XKK dan PKP 2B ini bisa dilakukan ekspor kembali, yaitu mengajukan pemberitahuan ekspor barang yang dilengkapi juga dengan rekomendasi dari ESDM, BKPM, dilampiri juga PIB pada waktu pemasukan, dilampiri juga dengan daftar barang, dilampiri dengan keputusan Menteri Keuangan, ada foto barang, dan dilampiri juga dengan skep IUPK dalam hal KK atau PKP 2B sudah menjadi IUPK. Di kantor pelayanan dilakukan pemeriksaan penelitian dokumen, juga dilakukan pemeriksaan fisik atas barang yang akan direekspor. Dalam jika hasil pemeriksaan fisik sesuai, maka terbitlah persetujuan ekspor. Dalam hal pemeriksaan fisiknya tidak sesuai, maka kepala kantor membuat surat penolakan. Proses ekspor kembali barang XKK atau PKP 2B sesuai dengan ketentuan tata laksana ekspor. Next. Nah, selain itu di aturan ini kami juga mengatur mengenai pemusnahan. Jadi barang-barang eks fasilitas KK atau PKP 2B dapat dilakukan pemusnahan. Jadi barang-barang dalam 0 sampai 2 tahun tidak dapat dimusnahkan kecuali dalam keadaan kahar atau force majeure. Dan 2 sampai 5 tahun dapat dimusnahkan. Namun apabila atas barang dimusnahkan ini, apabila dia masih memiliki nilai ekonomis, dia wajib membayar bea masuk. Gitu. Yaitu membayar bea masuk itu dengan tarif bea, jika tarif bea masuknya lebih dari atau sama dengan 5%, bea masuknya 95%. Jika tarif bea masuknya kurang dari atau sama dengan 5%, bea masuknya sesuai jenis barang. Pembayaran ini paling lama 30 hari sejak pelaksanaan pemusnahan. Untuk barang yang masih bernilai ekonomis setelah pemusnahan itu, jika lebih dari 5 tahun, maka dibebaskan dari pengenaan bea masuk. Jika lebih dari 4 tahun, dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan pemenuhan kewajiban pembayaran bea masuk ini paling lama 30 hari sejak tanggal pemusnahan. Next. Tata cara pengajuan permohonan pemusnahan adalah jika di bawah 5 tahun mengajukan permohonan, sama ini sama tadi dengan untuk
pindah tangan. Oh iya, saya lupa tadi. Jadi untuk pindah tangan dan pemusnahan, kalau di atas 5 tahun tidak perlu mengajukan permohonan, tapi cukup menyampaikan laporan realisasi. Laporan realisasi ini paling lama 30 hari sejak pelaksanaan pindah tangan atau pemusnahan. Gitu. Di sini prosedurnya adalah sama saja antara pemusnahan atau pindah tangan. Next. Nah, untuk penyelesaian pemusnahan sama, yaitu memberitahukan bahwa akan melakukan pemusnahan kepada kepala kantor pabean tempat barang yang akan dimusnahkan. Dilakukan pemeriksaan fisik, jika sesuai membuat BAP pemusnahan, jika tidak sesuai surat pemberitahuan tidak dapat dimusnahkan. Jika sesuai maka dilakukan pemusnahan. Jika tidak sesuai maka pemberitahuan dimusnahkan. Ini ada yang salah ini gambarnya. Harusnya berhenti di sini. Jadi tidak dapat dimusnahkan kalau tidak sesuai. Nah, setelah proses pemusnahan ini, apabila ternyata barang-barang yang dimusnahkan tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka KK atau PKP 2B diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran bea masuk sesuai harga transaksi maksimal 30 hari sejak pelaksanaan pemusnahan. Next. Adapun kewajiban dari KK atau PKP 2B yaitu wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Wajib menyampaikan laporan realisasi pemindah tanganan dan pemusnahan paling lambat 30 hari sejak dilaksanakan pemindah tanganan atau pemusnahan. Untuk pengawasan yaitu dilakukan audit kepabeanan. Selain itu, kami dari DJBC bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan oleh kantor pusat, kantor wilayah, atau kantor KPPBC. Selain itu, untuk monitoring dan evaluasi, kami bisa bersama-sama juga nanti dengan ESDM. Nah, jika terdapat indikasi pelanggaran, maka berdasarkan hasil audit atau MONEF ini, jika terdapat indikasi pelanggaran, maka akan rekomendasi audit atau penelitian lebih lanjut oleh unit pengawasan. Objek auditnya adalah KK atau PKP 2B. Next. Nah, terhadap KK atau PKP 2B ini ada juga aturan yang mengatur mengenai sanksi. Dalam hal pemindah tanganan dan atau pos pemusnahan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka diberikan sanksi sebesar bea masuk yang terutang, PDRI, dan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan atau perpajakan. Jika tidak menyampaikan laporan realisasi pemindah tanganan atau pemusnahan, maka kepada KK atau PKP 2B diberikan penundaan pelayanan pemberian pembebasan bea masuk dan pemblokiran kegiatan kepabeanan berdasarkan manajemen risiko. Next. Untuk PMK 116 mungkin cukup sekian. Mungkin yang untuk jadi bahan perhatian adalah mengenai skep ya, skep pembebasan bea masuk ini berlaku kalau ada kontrak sampai berakhirnya kontrak. Jadi misalnya kontrak itu berakhir di bulan Agustus, 30 Agustus, maka fasilitas ini hanya fasilitas untuk bisa mengimpor barang itu hanya bisa diberikan sampai tanggal yang ada dalam kontrak tersebut. Mungkin demikian untuk PMK 116.